kita lihat bahwa disfungsi ereksi ini ada banyak penyakit yang berkaitan dengan kondisi disfungsi ereksi ini ya. Jadi darah tinggi, kolesterol tinggi, depresi itu juga bisa menyebabkan suatu kondisi disfungsi ereksi ya. Jadi kalau kita lihat apa namanya untuk penanganan, jadi untuk diagnosis dan penanganannya. Nah ini sebetulnya bagian dari dokter ya. Tapi kalau pasien itu datang langsung ke apotek, ya tentunya saya dokter meminta bantuan juga untuk apoteker untuk memberi sedikit arahan. Paling tidak tuh apoteker sendiri tahu deh bahwa gimana caranya menilai seseorang dengan disfungsi ereksi. Ini masuk kategori ringan dan beratnya nanti saya akan ajarkannya. Dan kemudian nanti solusinya gimana, treatmentnya gimana, ya. Nanti kita akan lanjut di slide berikutnya, saya akan menjelaskan itu. Ya, nah basic workup ya itu melingkupi riwayat. Nah itu tadi saya bilang bahwa kondisi gaya hidup, kondisi psikologis pun juga bisa mempengaruhi kondisi ereksi dia. Jadi medical history dia gimana, psikologisnya dia gimana, riwayat seksualnya dia gimana, nanti baru ada pemeriksaan fisik dan ada pemeriksaan laboratorium. Tentunya untuk teman-teman apoteker agak sulit kalau misalnya sampai harus menelusuri sampai ke fisik ya. Mungkin enggak ke bagiannya fisik karena itu nanti bagiannya dokter. Tetapi paling enggak teman-teman apoteker bisa mencari tahu ini lebih dominan ke faktor fisika, organika, jadi penyebab organika atau penyebab psychological gitu. Ya, jadi psychological origin of organic origin. Dan yang kebanyakan kasusnya memang kedua-duanya ini pasti terinteraksi. Ada masalah di fisik, psikisnya ikutan juga. Masalah cemas, takut gagal, egonya terganggu, itu juga akan terganggu. Itu faktor psikologinya pasti akan ikutan. Dan ini yang perlu perlu ditelusuri. Dan paling tidak itu nanti teman-teman apoteker juga bisa memberikan saran-saran untuk membangun, memotivasi supaya dia tidak give up, supaya dia tidak menyerah dan mencari pertolongan yang benar. Nah itu dulu ya. Ada banyak untuk menilai ada IF, ada EHS, ada QIQ, ada SIR. Nah, yang paling gampang itu kita memakai erection hardness score. Ya, jadi kalau ilustrasinya erection hardness score 1 itu tadi cuma sekedar membesar, tetapi tidak mengeras. Jadi pada saat ada rangsangan seksual, pada saat ada aktivitas seksual, ternyata ereksinya cuma sekedar membesar, kayak KP. Nah, tentu nggak nyaman, nggak bisa dimasukin. Kalau membesar dan cukup keras, tetapi tetap nggak bisa dimasukin, itu masih masuk kategori derajat 2. Tentunya hubungan seksual tidak akan bisa terjadi. Ya, nah, ini seolah-olah kayak pisang rebus. Nah, erection hardness score 3 itu cukup besar, cukup keras, bisa dimasuki, tetapi tidak sepenuhnya keras. Jadi kalau pernah beli hotdog, itu ada sosisnya itu, sosis puternya itu cukup keras, tapi masih bisa mentul-mentul tuh, masih bisa ngepot gitu. Nah, targetnya memang hubungan seksual itu adalah suatu kekerasan ereksi yang cukup keras ke derajat 4. Ya, penis is completely hard and really rigid. Jadi dia benar-benar keras, benar-benar maksimal. Nah, bagi yang sudah pengalaman menikah dan yang lain-lain tentu mengerti kekerasan ereksi yang derajat 4. Karena ini yang memuaskan. Kalau cuma sekedar derajat 3 itu sudah masuk kategori disfungsi ereksi tapi ringan. Nah, kalau derajat 2, derajat 1 ya lebih berat lagi. Ya, ini pengukuran yang semestinya cukup gampang. Kayak KPK, kayak pisang rebus kah, kayak sosis kah, atau kayak timun. Nah, targetnya kayak timun ya. Nah, kalau ada yang bilang kayak terong, terong itu pun masih lepas itu ya, lebih bagus timun ya. Terus kenyataannya ya, kalau seseorang ingin melakukan hubungan seksual pasti dia punya planning.
Ya, jadi nggak ujuk-ujuk langsung saber pasangannya, langsung gedebak-gedebuk, tentu nggak seperti itu ya. Tapi dia punya planning. Kapan saatnya yang nyaman dengan persiapannya dia, ya. Nah, itu survei membuktikan bahwa sekian persen, jadi more than 4 dari 5 yang disurvei itu mengatakan bahwa dia punya planning. Tidak serta-merta langsung hubungan seksual. Dan planning itu pun kadang lebih spesifik sampai ke harinya, sampai ke jamnya. Tentunya bagi orang-orang yang bekerja sama-sama bekerja suami istri ini tentu juga penting nih kapan istrinya sempat, kapan suaminya sempat, nah pasti mereka akan punya planning. Bahkan ke jam-jamnya pun. Jadi bisanya malam kah, bisanya pagi kah, atau bubur-bubur siang kah. Nah, kita ngomong di sini ngomong ke suami istri ya. Saya nggak ngomong yang di luar suami istri. Untuk saya tidak akan membantu yang di luar pernikahan. No. Nah, dan jam jam dari istilahnya bukan permintaan, jadi inisiatif untuk melakukan hubungan seksual sampai ke pelaksanaannya pun itu mungkin bisa dikategorikan 4 jam sebelumnya. Ya, yang lebih dari 4 jam itu mungkin sekian persen, cuma 4%. 96% itu menyatakan bahwa dari keinginan sampai ke pelaksanaan itu ada di perkiraan sebelum 4 jam. Ya, nah, oke. Jadi kalau kita ngomong itu suatu kondisi hubungan seksual ke pasangan. Ya, kalau kita ngomong itu kondisi seksual ke pasangan di mana kita bisa menggali untuk membantu si customer yang datang ke apotek itu. Jadi minta tolong apoteker ini, ya. Nah, sekarang kalau kita ngomong treatment. Treatment, kita ngomong bahwa kita harus menelusuri faktor penyebab dulu. Tentunya di sini saran saya untuk apoteker ya, saya meminta bantuan apoteker supaya bisa yuk paling enggak ngomongin, Pak, kalau misalnya ada masalah, ayo dong dievaluasi faktor penyebabnya ke dokter dulu dong. Tentunya ke dokter yang memang mengerti masalah seksual. Ya, jadi kalau tadi di slide-slide pertama itu masalah seksual itu memang banyak kasus, tetapi tidak semua dokter itu mengerti dan telaten untuk membantu pasien ya. Jadi belum tentu semua dokter itu suka ngomongin masalah seksual. Nah, itu juga suatu masalah sendiri ya. Jadi ada yang menganggap itu udah tua, udah biarnya udah mau mati. Sorry. udah nyebut Pak, nyebut. Itu pengalaman saya di puskesmas dulu ceritanya kayak gitu. Perawat saya senior itu pasien datang udah tua ini datang dengan ngomong masalah ereksi udah langsung Pak udah Pak ngaca dulu Pak kok umur segini masih pengen aja udah Pak nyebut udah bau tanah lah terus sampai ngomongnya kayak gitu saya tuh inget waktu saya PTT di puskesmas itu ada kasus seperti itu. Nah itu salah satu cerita ketertarikan saya kenapa saya ambil andrologi, kenapa saya mengambil ke lebih spesifik ke masalah seksual medicine. Ya, karena ada pengalaman yang menggelikan seperti itu. Dan itu benar-benar pasien itu benar-benar langsung harga diri dan rasa percaya diri itu kayaknya semangat dia itu kayaknya runtuh, benar runtuh. Aduh kan kasihan banget. Nah di sini saya berusaha untuk membantu. Jadi saya memilih andrologi untuk spesialisasi saya itu karena salah satunya itu seperti itu pengalaman yang cukup unik itu. Nah, demikian juga dengan teman-teman apoteker nih, ayo dong, tolong, bahwa kalau ada kasus datang, jangan langsung diantem, udah deh, nggak usah aneh-aneh, udah mau bau tanah aja udah aneh-aneh, jangan seperti itu, tapi kacau jadinya lah. Tapi sarankan, ayo Pak nanti datang ya ke dokter yang memang menangani masalah seksual. Paling enggak itu sekarang yang saya akan jelaskan ini paling enggak teman-teman apoteker ini tahu bahwa penanganan disfungsi ereksi itu ada sekian banyak. Ya, ada yang non farmakologis, ada yang farmakologis, bahkan nanti ada yang sampai ke tahap bedah. Ya, nah kalau kita ngomong ada lini pertama, lini kedua, lini ketiga, dan nanti slide berikutnya. Ya. Tapi paling tidak dari di pertama yang non farmakologis yang bisa teman-teman apoteker sarankan adalah healthy lifestyle.
Jadi ada perubahan gaya hidup dulu. Nah, tentu edukasi dan konseling itu bagi orang yang mengerti baru berani melakukan edukasi dan konseling. Ya. Jadi ini pembekalan awal ini ya. Nah, untuk pengobatan, lini pertama PDE5 inhibitor itu sangat membantu. Bahkan dikatakan hampir 96% itu sudah tertangani. Nggak perlu sampai harus ke teknik yang lebih lanjut, bedah ataupun pemberian obat-obatan dengan metode invasif. Ya, jadi kalau kita ngomong PDE5 inhibitor di Indonesia ada sildenafil, vardenafil, tadalafil, apanafil, ya apanafil mungkin belum populer ya, karena mungkin masuk resmi atau belum, itu saya juga belum tahu, tapi memang di luar ada. Ya, dan coba tolong obat ini tidak akan bekerja kalau tidak ada rangsangan seksual. Jadi kalau minum obat kemudian diam aja nungguin kapan berdirinya penis saya ini, nggak bakalan muncul. Ya, misalnya ini ada kesempatan mau planning hubungan seksual, udah minum keburu ada mertua datang dengan ribetnya mereka, nggak mikir ke masalah seksual, 4 jam nggak akan terjadi ereksi, yakin deh. Ya, jangan berharap obat itu langsung serta-merta langsung membuat ereksi. No, impossible. Itu tidak akan terjadi karena obat akan bekerja hanya pada saat ada rangsangan seksual. Jadi kascade secara biomolekulernya itu nanti akan bekerja di intrasel di mana dia akan terjadi istilahnya jalannya itu harus distimulasi oleh rangsangan seksual. Kalau nggak ada rangsangan seksual nggak. Nah, demikian juga nanti saran ke pasien. Kalau ada pasien datang, nanti mau beli obat, kasih obatnya dengan catatan, halo, halo, ini ada waktu tenggangnya sebelum obat bekerja, dan harus ada rangsangan seksual. Nah, itu yang penting. Itu mungkin yang apoteker bisa bantu. Obat hanya akan bekerja kalau waktu tenggangnya dia sudah jalan, jadi nanti ada observe action-nya, dan harus ada rangsangan seksual. Kalau nggak ada rangsangan seksual, nggak akan terjadi. Ya, oke, lanjut. Nah, ini tadi yang saya sudah jelaskan. Lini pertama, lini kedua, lini ketiga. Pertama memang harus ini sebelum masuk ke lini manajemen, ini dulu. Harus identifikasi dan faktor penyebabnya dievaluasi dan diperbaiki dulu. Sambil jalan, perbaikan gaya hidup, konseling dilakukan, dan obat-obatan diberikan sambil jalan. Jadi bukannya nanti dia nunggu, oh kalau kencing manisnya harus diperbaiki dulu. Nunggu kencing manisnya perbaiki dulu Pak, baru diobati. Sampai mati nggak akan jadi. Kapan dia menikmati hidupnya itu kapan? Gitu loh. Ya, jadi identifikasi kasus dan penanganan faktor penyebab dilakukan oleh orang yang berkompeten, oleh dokter yang berkompeten, sambil jalan semua ini dijalanin. Terutama apoteker nanti akan membantu di gaya hidup. Ya, kemudian nanti penjelasan obat PDE5 inhibitor. Ini tadi saya bilang, PDE5 inhibitor sebagai first line terapi ini sudah mengatasi sekian banyak masalah yang ada. Ya, jadi ini minta bantuan apoteker nih. Selain nanti kalau misalnya sampai perlu yang injeksi intracavernosa ya atau intrauteral injeksi atau yang operasi. Ya, ini pun saya ambil dulu tentang ngajarin penil protesis karena nanti untuk bedah urologi. Nah, sedangkan kalau second line ini mungkin obatnya yang nggak ada di apotek karena mungkin dulu Upjohn ada, ya tapi tidak tahu sekarang udah nggak ada dan udah nggak populer. Kenapa? Loh, sebagian besar kasus sudah berhasil dengan PDE5 inhibitor kok, sehingga yang injeksi sama injeksi intracavernosal sama injeksi ureteral ini cuma sepersekian kasus dan mungkin tidak terlalu banyak apotek yang punya bahan-bahan obat itu. Ya, oke, lanjut ke mitos dan realita herbal supplement. Oke, tadi dikatakan ya nanti di sesi ketiga nanti dijelaskan oleh ibu apoteker ya untuk obat palsu ya. Tapi ada banyak herbal. Kok orang lebih senangnya herbal sih, nggak berani minum obat yang istilahnya dikatakan, oh ini bahan kimia. Apalagi secara bombastis, media mengatakan bahwa, oh bahan kimia ini nanti berbahaya.
berbahaya dalam arti nanti bisa menyebabkan kematian dan lain-lain. Oke. Ternyata tidak ya, jadi herbal suplemen itu memang tidak direkomendasikan karena memang dia belum mempunyai apa namanya evidence base yang bagus ya. Dan ingat bahwa bahan alamnya belum tentu aman. Ada banyak apa namanya beberapa bahan ya herbal yang memang bisa memberikan dampak bahkan toksik ya. Jadi dipertanyakan. Nah, ini. Jadi kalau nanti kita apa namanya ngomong orang lebih senang herbal, artinya perusahaan yang membuat obat herbal itu mengisi dengan PDE5 inhibitor-nya. Dia memang tahu kalau PDE5 inhibitor itu memang akan bermanfaat, ambil diisi tanpa bilang kalau di labelnya dia ada. Nah, itu nanti dibahasnya Ibu apoteker yang ketiga nanti ya. Nanti akan lebih lanjut. Tetapi saya sudah memberikan penjelasan bahwa hati-hati dengan jamu-jamu obat kuat. Isinya sama aja. Isinya dikasih PDE5 inhibitor. Malah lebih berbahaya. Kenapa? Orang yang minum itu tidak tahu kalau sedang minum obat. Padahal obatnya sendiri itu aman-aman aja dengan segala dengan evidence base-nya sekian banyak itu aman. Tetapi dia tidak tahu sehingga dia akhirnya menjadi overdosis. Nah itu yang berbahayanya di situ. Ya. Nah ini apalagi kalau sampai apa namanya beli online lah, nanti labelnya kacau lah. Ya. Terus kalau misalnya herbal pun juga kita nggak bisa kontrol kualitasnya gimana. Ya. Nah, nanti itu untuk para teman-teman sejawat apoteker ini tolong nanti, terutama untuk orang-orang yang mempunyai apa namanya obat-obatan tertentu yang dia harus minum dengan penyakit kronisnya dia. Nanti tolong dibantu ya. PD5 inhibitor ada mempunyai beberapa interaksi dengan obat ya. Tolong farmasi membantu. Nah, ini kesimpulannya untuk herbal ya. Saya lanjut mengenai efikasi.